Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil? Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Sri Kandi adalah wanita pertama di bumi ini yang menjadi senopati. Aku dan Baginda Raja yang menjodohkan kalian. Dan sekarang kamu berani akan memukul dia. Apa kata orang kalau ibu kita jadi biarawati? Nanti kita dikira orang bukan anak yang berbakti, Sri. Apa ibu kakak pernah memikirkan bagaimana caranya aku menghadapi prajurit? Sementara setiap hari ibumu terus saja menginjak kepalaku. Kamu memang keras seperti batu. Biar ibuku menjadi biarawati. Tapi aku juga tidak ingin menjadi anak yang tidak berbakti, Sri. Dan aku juga akan meninggalkan semua kesenangan ini. Bibi mau saya jadi selirnya Kakang Saka. Kalau tidak mau jadi selir, jadi istri muda juga boleh. Istri muda? Bapak mau jadi prajurit ya? Ya, Senopatinya siapa? Sakawijaya. Kenapa enggak pilih Sri Kandi? Sri Kandi itu pintar. Bapak bisa menjadi seorang prajurit yang hebat nanti di sana. Kamu menyuruh saya untuk memilih wanita. Memangnya kalau dengan wanita kenapa? Wanita ya wanita. Aku tidak mau. Bapak nggak tahu. Kalau sepertinya Sri Kandi itu sebenarnya dia mewakili ayahnya. Apa Bapak tidak menaruh hormat sama ayahnya Sri Kandi? Tentu saja. Tapi aku tidak mau wanita memimpin. Minggirlah. Kamu lihat sendiri kan? Iya. Maaf ya, aku udah nyalain kamu. Sri, batas waktu pendaftaran prajurit sebentar lagi berakhir. Nanti kalau kita tidak berhasil, mau ditaruh mana muka kamu? Udah, itu urusanku. Kamu tetap aja jaga di sini. Siapa tahu ada yang datang. Moga-moga. Ya. Bibi! Bibi! Aduh. Bibi. Ternyata Sri Kandi itu tidak sehebat seperti yang kita dengar, Bi. Maksud
kamu apa? Bibi tahu nggak? Sampai hari ini dia itu belum punya satu prajurit pun. Padahal senopati yang lain sudah banyak sekali prajuritnya. Oh ya? Syukurlah. Bibi tahu nggak? Padahal waktunya itu tinggal sedikit lagi. Kalau begitu mukanya dia mau taruh di mana? Kalau begitu, jabatan Senopati Agung pasti jatuh ke tangan Saka. Kalau Kakang Saka jadi Senopati Agung, berarti mempunyai istri lagi bukan masalah. Bagaimana Dewa? Saya sudah menanyakan ke senopati lain, tapi tidak bisa menemukan Sri Kandi. Kemana dia perginya? Saka, kenapa kamu khawatir? Istrimu itu bukan perempuan biasa. Kamu khawatir kalau dia ngamuk sama orang. Ibu jangan begitu. Sri Kandi itu sudah cukup pusing, Bu. Apa yang dipusingkan? iya. Apa sih yang dipusingin sama dia? Permaisuri Raja kan menyayangi dia. Baginda Raja aja mengizinkan dia untuk mengikuti pemilihan Senopati Agung. Sudah. Bukannya ikut pusing, malah bikin tambah pusing. Pokoknya ingat saja, kalau Sri Kandi pulang, jangan ada yang mancing-mancing. Ingat itu. Saka, ibu tidak berani. Bisa-bisa dia mendatangkan Baginda Raja kemari. Tidak. Maaf Bu, saya telat pulang. Saya ganti baju dulu ya. Tidak usah. Pakai ganti baju segala. Seperti orang lain saja. Tapi kan ini baju laki-laki, Bu. Kamu kan sudah lama memakai baju ini. Jadi biar saja pakai baju ini. Ibu saja tidak mengenalinya. Apalagi orang lain. Bibi, Sri Kandi itu kan lagi capek. Oh ya, bagaimana pencarian prajurit hari ini? Apa kamu dapat banyak? Tentu aja, Sri Kandi ini kan siapa sih yang nggak tahu kehebatan dia? Udah. Ini Bantet bikin orang susah aja. Orang tahu lagi pusing ditambah-tambah. Aduh, pengawalnya sudah galak begini. Takut? Udah ngelapar. Kenapa dengan Ibu? Kamu juga, Tantri. Sudah saya bilang jangan membuatnya marah. Apa ibu salah? Ibu kan tidak bicara apa-apa. Malah ibu itu memuji-muji dia, Saka. Kalian juga membuat selera makan saya jadi hilang. Bikin orang selera makan hilang. Sri? Apa? Aku tahu kamu sedang bingung soal prajurit. Kalau kamu perlu bantuanku, bilang saja ya. Enggak ada apa-apa kok Kakang. Lagian aku juga nggak bener-bener mau ikut perlombaan Senopati Agung itu. Kakang nggak usah khawatir. Tidur yuk, aku capek. Kasar situ aja, Mas. Enggak. Ya, Mas, situ, Mas. Mas. Enggak. Mas. Apa-apaan deh. Ih, Mas. Ya. Enggak mau. Pak, situ, Pak. Ayo, Pak. Sri. Hei, Sri. Wah, Sri. Sri, sudahlah. Habisnya harus bagaimana lagi? Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Ya, hasilnya memang begitu. Ya, mau gimana lagi? Aku memang udah gagal, Pak. Enggak, Sri. Kamu belum gagal. Kita masih punya waktu 3 hari lagi. Dewa, apa salah ya jadi wanita? Enggak, kamu tidak salah. Mereka yang goblok. Mereka masih suka membeda-bedakan jenis kelamin. Manusia memang aneh.
Mereka suka membedakan, tapi nggak suka kalau disamakan. Kamu jangan tambah ngaco lagi lah. Udah, pergi sana. Aku mau sendirian. Nanti ada macan. Dewa. Macan itu jauh lebih bagus daripada kamu yang cerewet kayak kuntilanak. Udah, pergi sana. Sana pergi, Gi. Bagaimana perkembangan terakhir para Senopati mendapatkan prajurit, Sadaka? Tidak ada masalah ya. Hanya ada masalah sedikit dengan Senopati Sri Kandi. Apa itu? Kang Mas Sadaka harus mengatakannya juga, walaupun itu tidak bagus. Emangnya ada masalah apa, Sadaka? Begini Ayah. Sri Kandi kesulitan mencari prajurit. Kesulitan mencari prajurit? Ada apa? Sampai kemarin, Sri Kandi belum pernah mendapatkan satu orang pun prajurit. Kenapa bisa sampai begitu? Mungkin hanya soal pendapat saja ya. Biasanya kan laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Padahal dia tidak pernah mendapatkan masalah dengan para prajurit. Itu soal lain. Kalau memang sulit mendapatkan prajurit, akan sulit mempertahankan kedudukannya sebagai Senopati. Tapi Ayah, kita sedang kekurangan prajurit. Kita tunggu sampai batas waktu terakhir. Kalau sampai Sri Kandi tidak bisa mendapatkan seorang prajurit, aku akan memikirkan kedudukannya kembali. Obat gratis. Ayo, siapa mau coba? Obat gratis, siapa mau coba? Silakan mau coba. Obat gratis. Nah, ini dia sukarelawannya. Mari Pak, mari kita berobat Pak. Silakan Pak. Oh, mari kita berobat Pak. Silakan Pak. Ada apa ini? Tangkap! Dia lari dia! Tangkap! Ayo, mau jadi prajurit, mau jadi prajurit. Ayo, udah tahu halal, makan enak, rumah enak, ayo. Ya elah nih orang. Kamu mau jadi prajurit ya? Iya, aduh, bagus. Ini tempat yang tepat. Isi tulis nama, alamat, umur, tempat tanggal lahir, terus kawin berapa kali. Isi ini tulis. Dari prajurit pokoknya enak. Isi, ayo isi di atas meja sini. Ayo isi. Aduh. Nih mau kemana? Kamu nggak pernah nulis di atas meja ya? Saya baru datang di kota ini, nggak punya alamat, apalagi tempat tinggal. Jangan takut. Kalau kamu jadi prajurit di sini, kamu akan diberi tempat tinggal. Ya. Serius nih? Bener. Pokoknya kalau kamu jadi prajurit anak buahnya Senopati Sri Kandi, kamu akan diberi tempat tinggal, makan, semuanya. Yang pasti kamu hanya tinggal jadi prajurit anak buah Senopati Sri Kandi, ya? Ya, mau. Kalau begitu, setuju. Awas. Sana adong, ini ya mau keluar. Awas. Lagi sedih, ya udah ntar aja. Mau kemana? Mau ngobrol? Boleh. Sri, tenang saja. Setiap ada masalah, pasti ada jalan keluar. Yang memalukan adalah jika engkau sakit. Apa kata dunia? Ya, diem aja lagi. Kamu mikirin apa sih? Dewa, kayaknya aku mau nulis surat untuk minta maaf sama Baginda Raja. Buat apa? Habisnya... Sri, kamu nggak usah buat surat permintaan maaf sama Baginda. Aku sudah dapat prajurit. Hah? Udah dapat prajurit kamu? Wah, hebat kamu. Berapa? 20, 30, 40. Wah, hebat kamu. Hebat. Selamat ya. Aku dapat 1. Sri, jangan sedih. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
Kita baru buka pendaftaran prajurit hari ini. Ya, kita nggak bisa dapat sekaligus satu kompis hari ini juga. Hei Bolok, kamu pikir nih hari apa? Tinggal 3 hari buat ngumpulin prajurit. 3 hari, kita bisa melakukan apapun. Emangnya kamu apa? Begini, selama ini orang susah cari duit. Jadi mereka pikir buat apa jadi prajurit. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah kita harus membuat mereka kenyang. Ini hanya masalah perut. Coba aja lah ya. Pergi sana, dasar laki-laki kere, jangan pulang kamu. Nanti malam kamu tidur sama siapa? Sama siapa saja, yang penting bisa ngasih makan. Pergi sana. Juragan Taryo tidak ada. Kalau memang ada pasti saya bawa keluar. Upah kalian pasti dibayar. Ayo bubar dulu. Misi Tuan. Tuan prajurit. Aduh, orang lagi tidur dibangunin. Ada apa? Enggak. Maaf Tuan prajurit. Saya mau daftar prajurit. Daftar prajurit. Ya, di sini tempatnya. Terus? Tapi saya mau tanya, gajinya berapa? 2 ringgit 5 sen. Itu belum dipotong pajak, belum dipotong biaya makan dan lain-lain, dan persentase buat saya. Kalau begitu berarti 2 ringgit 5 sen masih bisa naik lagi dong Tuan. Pak, dengar, di sini nih bukan pasar, tidak ada tambahan, tidak ada tawar-menawar. Tunggu. 2 ringgit 5. Cukup buat istri saya dan 4 anak saya. Saya mau Tuan prajurit. Siapa yang mau? Saya. Bapak bukan daftar buat anak Bapak? Saya yang mau daftar jadi prajurit. Bapak umurnya berapa? 29 tahun. Yah, yang begini 29 tahun. Aduh Pak, saya aja udah 31. Bapak sama saya kelihatan. Yang tua siapa ini? Ya 31 itu tuaan karena pakai baju hitam. Kalau saya merah kan 29 masih muda. Masih muda. Ya udah terserah lah. Bapak isi ini, Nama, alamat, umur, tempat tinggal, semuanya. Bapak, itu ada alamat di situ. Oh ya. 29. Ini bawa. Begitu dong. Formulir sini, ya. Ini apa lagi? Saya mau daftar jadi prajurit, Pak. Bapak mau daftar? Iya. Umur Bapak berapa? Bulan ini jalan 18 tahun. Ih? Berapa? 18 tahun. Aduh. Belum apa-apa udah sial. Gak apa-apa lah, udah Pak isi. Ayo Pak. Aduh, 18 seperti ini. Bagaimana, aduh. Oh, nasib. Silakan Pak, masuk ke sana ganti ya. Siapa? Ya siap. Bapak mau ngapain? Saya lihat pengumuman di sana. Oh iya. Pendaftaran di sini. Oh, iya benar. Kita mau buka daftar prajurit di sini. Iya. Bapak mau daftar buat siapa? Saya ingin jadi prajurit. Iya buat saya. Aduh Dewa salah nyipta orang ya. Aduh. Bapak umurnya berapa? Baru 16 tahun. 16 tahun? Loh, kelenger. Ada yang daftar? Sedih. Nggak ada yang daftar? Sedih. Kamu sebenarnya mau apa sih? Ada yang daftar juga, kamu lihat sendiri kan kayak apa?
Kropos semua. Kropos, makanya kakek-kakek. Yang penting kan kita punya prajurit. Tapi masih kurang 10 orang tahu, Wak. Mau nyari di mana coba? Ya, 10 orang lagi ya gampang carinya. Hanya kurang 10 orang ya? Sebaiknya Kakang urusi saja prajurit Kakang. Ini urusanku. Begini saja, Sri. Aku masih ada banyak prajurit. Kamu pilih mereka dan jadikan anak buahmu. Makasih, Kang. Tapi orang-orang itu milih untuk jadi prajurit Kakang karena dia tahu kehebatan Kakang. Nanti kalau aku maksa orang, nggak bagus kan jadinya? Aku jamin. Kalau mereka ikut latihanmu, dipaksa pergi juga mereka tidak akan mau. Terima kasih atas pujiannya. Tapi aku tetap nggak bisa. Sekarang lebih baik Kakang pergi melatih aja ya. Sebaiknya kamu ambil saja beberapa anak buahku. Gak usah, makasih. Terserahlah. Tapi kalau ada apa-apa, jangan lupa beritahu aku ya. Sebaiknya aku kembali dulu ya. Hah? Oh iya ya. Aduh, Bibi. Saya pikir Bibi ini hantu. Aduh. Ada apa? Siapa yang hantu? Di luar itu ada Sahadewa. Saya hampir aja ketahuan menguping pembicaraan Kakang Saka sama Sri Kandi. Lalu bagaimana kabar terakhirnya? Gawat, Bibi. Banyak aja orang yang mau melamar jadi prajuritnya Sri Kandi. Apa betul itu? Saya dengar sendiri tadi. Laki-laki macam apa yang mau diperintah sama perempuan? Bibi takut kalau Sri Kandi bisa mengungguli Saka. Yang saya takutkan malah Kakang Saka akan mengalah terhadap Sri Kandi. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aduh Bibi, tadi tuh Kakang Saka bicara begini. Bahwa dia akan memberikan sebagian prajuritnya untuk menggenapi prajuritnya Sri Kandi. Aduh Saka, sudah keblinger dia. Pokoknya Tantri, jabatan Senopati Agung tidak boleh jatuh ke tangan Sri Kandi. Mengerti kamu? Iya, saya mengerti Bibi. Aduh, Bibi jadi marah sama saya. Dapat. Yang lain gua belakangnya cepat. Pasang ini lembek semua. 5, 3. 6. Kamu pasang. Nah, ya. Ayo. Wah, ini baru namanya laki-laki ini. Apa kamu nggak pernah melihat laki-laki? Oh, pernah. Tapi saya belum pernah melihat laki-laki yang gagah, ganteng, keker seperti... Wah, pas ini. Wah, hebat. Dari mana kamu tahu kalau saya keker? Dari mana kalau kamu aku keker? Berarti kamu selalu mengikutiku. Ya, aku cuma muji kamu. Memangnya itu nggak boleh? Kasih tahu ya, bahwa aku tidak mau dicampuri urusanku dengan orang lain. Iya. Nah, aku hanya untuk berjudi. Iya. Pernah dengar nama Senopati Sri Kandi? Tahu. Saya tahu. Sri Kandi adalah seorang prajurit yang mewakili ayahnya. Tapi aku tidak peduli. Tunggu. Aku ini ajudannya. Kamu jadi prajurit ya? Aku ajudannya. Kamu jadi prajurit ya? Iya. Pokoknya saya tidak ingin menjadi prajurit. Hidupku hanya untuk berjudi. Pergi sana. Ayo pasang. Kalau takut pergi. Sayang, orang keker gagah seperti ini malah jadi bandar judi. Kamu tidak mau jadi prajurit, bisa berjasa untuk negara. Tolong singkirkan tangan ini ya. Singkirkan tangan ini. Apakah akan saya patahkan? Pasang, ayo. Diam saja. Nah, dapat. Ayo. Sikat. Mau ya jadi prajurit ya? Sekali lagi aku tidak mau jadi prajurit Kebodungu dan atau tanganmu patah.
Dengar, kamu udah gagah, ganteng, keker seperti ini. Tenaganya kuat, nggak mau jadi prajurit. Masa sama aku kalah? Gini, aku buat perjanjian. Tapi kamu jangan berontak ya. Ya. Kamu jadi prajurit, nanti aku ajarkan cara untuk menjadi seorang bandar judi yang tidak pernah kalah. Menang terus, mau? Ya. Bagus. Baik. Saya mau jadi prajurit. Tetapi dengan satu syarat. Kasih tahu ilmu judi untukku. Ya, bener ya? Ya. Gila! Maaf. Ya. Ikut ke sana. Ini uangnya saya. Duit! Iya. Berhenti! Apa kita tidak menghormati Senopati? Yang sopan! Iya. Maaf, Senopati. Mari kita makan bersama. Nggak usah. Itu kan bagian kalian. Kalian makan saja. Dengar. Nasibku benar-benar jelek sekarang. Tenang aja. Nanti mereka juga akan tahu. Iya, tahu. Cuman kekurangan 3 orangnya gimana? 2. 3? 2, aku kan termasuk. Kamu? Iya. Jabatan pengawal kan cuma kamu aja yang memberikan. Namaku belum ada di pusat. Dengerin. Latihan untuk pengawal baru itu berat sekali. Kamu mana tahan? Itu kan dulu. Sekarang lain. Pokoknya 2 orang itu tanggung jawab aku lagi. Benar. Ayo nyang daftar. Ya. Ini hari apa sih? Yang lewat kok perempuan semua. Aku butuh 2 orang lagi. Kalau nggak mati aku. Ayo, yang mau jadi prajurit. Aduh, nyangkut. Coba. Anaknya gadal. Tuan, nasibnya mau diramal. Gak mahal. Tuan mau saja, saya sudah cukup senang. Mari Tuan, silakan. Aku justru ingin membantu supaya nasib kamu lebih bagus. Dan kamu mempunyai masa depan yang pasti. Apa maksud Tuan? Aku melihat kamu cukup pantas jadi prajurit. Jadi prajurit? Iya, jadi prajurit. Dengar, kalau kamu jadi seorang prajurit, kamu pasti akan berhasil. Cukup. Sebaiknya Tuan pergi. Tinggalkan tempat ini. Saya masih banyak kerjaan lagi. Ayo, siapa lagi yang mau diramal nasibnya? Ayo, siapa lagi? Ayo. Siapa lagi nasibnya mau diramal? Ayo. Siapa lagi? Ayo. Dengar dulu. Aku bisa meramal lebih bagus dari kamu. Sekarang kamu sebutkan tanggal lahir kamu. Atau kalau kamu tidak tahu,
asal kamu dari mana? Tuan mau menantang saya? Baik. Saya lahir di kaki Gunung Selamat. Desa yang aman sejahtera tanpa ada teror bom. Di sebuah desa Guci yang terkenal dengan 7 mata air. Guci. Kaki Gunung Selamat. Sebentar. Sampai perang pun kau nggak bakalan tahu. Dewa dapur di sana namanya sudah Manik. Nama orang tua kamu siapa? Jayadi. Oh, gampang itu. Ayah kamu pedagang sapi. Lalu jadi orang paling kaya di kampung kamu kan? Nah, 10 tahun yang lalu keluarga kamu bangkrut karena ayah kamu meninggal. Dan ya sejak itu kamu jadi tukang ramal seperti ini kan? Dari mana Tuan tahu semuanya? Mau lebih banyak lagi? Oh tidak. Cukup. Saya percaya. Tapi apa pantas saya ini jadi prajurit? Ya, paling tidak kamu bisa tampil menarik dengan kepala botak kamu itu. Nah, ayo. Aduh, Dewa, tolong. Tinggal 1 orang lagi. Mana hari udah sore lagi. Aduh, mati. Aduh. Saya mau daftar jadi prajurit. Aduh, ini orang nongol dari mana lagi? Aduh. Jangan ngagetin orang. Saya mau daftar jadi prajurit. Iya. Aduh, ini isi apa? Riwayat hidup kamu. Ya isi cepetan. Ya. Aduh. Hormat kepada Baginda. Mulai. Birawa, apakah Sri Kandi benar-benar tidak bisa mendapatkan prajurit baru? Saya belum mendapatkan kabar terakhir, Ayahanda. Kalau dia memang tidak bisa, seharusnya dia sudah datang untuk minta maaf. Selamat datang kalian semua. Para Senopati akan melatih kalian menjadi prajurit yang tangguh. Mengerti? Mengerti. Ya, akhirnya aku dapat tempat tidur sendiri. Enak aja, ini tempat saya. Enak aja. Emangnya kamu siapa? Main rebut tempat tidur orang? Melawan saya? Mentang-mentang kamu tinggi besar, menganiaya orang kecil, tak kasih tahu. Ini si bajing ireng. Si bajing ireng nggak pernah takut. Orang bodoh seperti kamu tahu nggak? Si Sabar. Jangan terus dipukuli. Lebih baik nasibmu tak ramal. Betul. Ya, betul. Iya, jangan belum apa-apa sudah gelut beginilah. Emangnya kamu kuat? Emangnya kamu kuat? Ku hancurkan kepala si bajing. Dasar anjing gila. Si Kandi biar mampus kau. Jangan. Aku rontokkan dadanya. Tolong semua. Goblok nih. Siapa yang ngerain? Berhenti! Siapa yang mati? Berhenti! Berani menampar saya.
siapa yang mulai duluan? Iya. Kamu suka sekali ya berkelahi. Sebagai hukumannya, bersihkan kamar mandi. Nah, rasain deh lu. Bagus. Dengar budak, Senopati sudah memerintah kamu membersihkan kamar mandi. Senopati, memang dia mentang-mentang orangnya tinggi besar, suka nganiaya orang. Sekarang saya setuju dihukum mati. Memukul salah besar, mengejek juga salah besar. Sekarang ikut ke kamar mandi. Ikut. Mampus. Kerjakan. Iya, Senopati, iya. Itu ya, Tok, kenapa? Tok. Waduh, kupingnya kenapa? Tidak apa-apa. Lihat. Tidak apa-apa. Waduh, itu darahnya kuning. Aduh. Iya. Wah, gamuk orang ditolongin juga. Dewa. Iya. Bawa dia untuk diobati. Saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Budak enak lo. Ayo jalan. Ayo. Sekarang dengar. Kalian adalah prajurit sungguhan. Jadi kalian ini harus patuh pada aturan prajurit. Jangan sampai dilanggar. Karena kalau kalian melanggar, hukumannya bisa sangat berat. Mengerti? Mengerti. Kurang keras? Mengerti. Ada pertanyaan? Senopati, kapan kita boleh pulang? Sini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini juga mau disembuhin. 2 hari juga sembuh nih. Aduh. Sudah tuh. Kamu dulu bekas jagoan ya? Di pipi kamu ada sayatan pisau. Wah, pasti jagoan hebat nih. Cepat amat sih. Kok jagoan jalannya nonggeng sih? Tapi kayak kenal cara jalannya. Wah, mukanya juga mirip. Jangan-jangan. Nggak mungkin. Bibi, saya sekarang ini sudah berhasil masuk jadi prajuritnya Sri Kandi. Di sini sih memang tidak menyenangkan, tapi saya akan tetap di sini untuk membantu Kakang Saka menjadi Senopati Agung. Bibi tahu nggak, anak buahnya Sri Kandi itu, semuanya gentong nasi, tolol-tolol. Menurut saya tidak layak sama sekali jadi prajurit. Bibi, sudah dulu ya. Saya ngantuk, mau tidur. Nanti saya kasih kabar lagi. Dah. Kenapa, Sri? Enggak ada apa-apa. Kamu sudah punya prajurit. Apalagi masalahnya? Kakang sendiri tahu kan masalahnya. Kamu ragu dengan prajurit-prajuritmu itu? Cuman orang gila yang masih bisa tahan dan tenang menghadapi orang-orang sinting seperti mereka. Kamu lupa rupanya. Dulu, kamu dan teman-temanmu itu kan cuma tukang masak di markas. Loh, nggak bisa disamakan. Kami kan punya semangat. Lain sama mereka. Jadi kamu mau mundur? Loh, mana bisa? Lalu apa lagi masalahnya? Siapa bilang ada masalah?
Kenapa sih belum pernah lihat punya orang ya? Ada biawak. Biawak. Buaya nih. Udah tungguin. Sana tungguin, cepetan tungguin. Dia nggak bisa. Emang ya, dia kabur lagi. Oh, mana, Tuan? Saya mau bertemu dengan Pangeran Sedaka. Pangeran tidak bisa diganggu. Bilang saja, Senopati Saka ingin ketemu. Siapapun Anda, Tuan. Aku serius. Dan ini masalah serius, pengawal. Kami juga, Tuan. Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.